Oksigen dan nitrogen dan gas-gas itu kan gampang menguap ya. Jadi kalau kita transporting aja dari pulau A ke pulau B itu ada lossesnya. Karena udara ya namanya, pressure-nya beda dikit udah pasti menguap gitu. Jadi kita diemin aja, misalnya kita diemin aja di tangki storage itu 2 bulan itu udah pasti bisa, udah tinggal paling tinggal 40%, 50% gitu. Iya pasti turun. Menguap. Gitu. Jadi kalau orang bilang non himbun ya juga susah juga gitu. Menguap juga ngapain? Sebenarnya kita neutral ya. Jadi kenapa kayak neutral, bahwa kesulitan apa nggak kesulitan itu tergantung daripada cara kita menyikapi daripada krisis tersebut. Tentunya pada 2020 kalau kita bilang bahwa begitu April Mei udah terjadi lockdown besar-besaran, kita merapatkan barisan. Semua kita tentunya karena kita punya operation dari Aceh sampai Ternate, tentunya mobilitas kita maupun supervisi tentunya akan terganggu. Nah kalau misalnya nggak ada direksi ataupun top manajemen yang akan hadir di lokasi-lokasi tersebut, tentunya akan ada namanya gap of communication, dan juga kita juga akan ya namanya juga plan, kita punya 50 plan, kalau misalnya ada satu yang gagal atau satu yang rusak, tentunya harus ada terbangkan dengan orang. Nah tentunya ini yang membuat kita khawatir begitu April 2020 atau Mei 2020 di mana harus lockdown semua, PSBB waktu itu. Nah semua khawatir karena semua serba tidak ada kepastian. Tentunya manajemen merapatkan barisan. Apa kira-kira yang bisa kita lakukan? Pivoting apa yang kita bisa lakukan supaya memastikan bahwa sales kita nggak akan turun dibandingkan dengan yang lain. Nyatanya 2020 itu industri secara general ya, pesaing-pesaing kita PMA, saya pernah share juga bahwa mereka itu turun 20-30%, khususnya dari otomotif maupun baja. Namun karena segmen kita itu nggak cuma di otomotif, namun ada di rumah sakit, kita juga ada di oleochemical, ada di infrastruktur, ada di retail, tentunya kita terbantu ya. Kunci daripada mengatasi krisis itu adalah kecepatan kita untuk menanggapi, lalu attitude kita untuk menanggapi itu, dan transformasi harus cepat. Jadi transformasi digital itu begitu ada terjadi pandemi, kita melakukan transformasi digital, udah akselerasi lah. Kita udah melakukan transformasi digital mulai tahun 2016-17, tapi dengan adanya pandemi kita akselerasi lebih cepat lagi. Lalu balik lagi kepada tadi bahwa kita itu sudah melakukan stress test ya. Jadi apabila turun 20%, turun 30%, apa yang kita lakukan? Jadi tentunya alhamdulillah pada end of 2020 Desember itu kita hanya turun 0,7% salesnya. Jadi kita much higher compare to PMA. Dan kita pada waktu 2020 semua losing market shares, kita dengan adanya resilience ya, memimpin dengan tangguh ya, kita dengan sistem ketangguhan yang ada, dengan ketahanan yang ada, kita tuh malah gain market share. Kita sekarang tahun 2020 44% lebih ya. Jadi yang terpenting daripada itu sih sebenarnya adalah kita menyikapin krisis seperti apa. Dan pemilihan daripada customer itu penting. Karena calon customer maupun customer yang ada itu tentunya mereka juga harus kita melakukan analisa apakah customer ini secara organisasi itu bagus, sehat, apakah mesin yang mereka punya itu juga bisa compete dengan luar negeri apa enggak gitu. Tentu kita mengkaji semua. Kalau saya bilang positif juga nggak benar, karena kalau misalnya seharusnya ya, karena ada kelangkaan oksigen atau kelangkaan gas oksigen itu seharusnya bisa, namanya langka pasti artinya mahal kan.
bisa dijual harga lebih mahal. Namun kita nggak menjual harga lebih mahal apapun. Jadi artinya ada kesempatan yang bagus, kita juga nggak melakukan itu karena kita tahu satu ada kontrak semua, kedua nggak mungkin ada orang sakit masa kita malah memberikan yang lebih mahal lagi. Jadi kalau dibilang kelangkaan apakah beli hal yang positif, tentunya neutral lagi, balik lagi neutral. Karena satu kita tidak mencari kesempatan dalam kesempitan, dengan ada kelangkaan itu kita naikin harga, kita sama semua. Jadi bayangkan bahwa produk yang kita hasilkan itu kita jual dengan harga yang sama. Karena memang susah carinya, kalau kita udah membatasi, kita nggak mungkin. Waktu itu kita memberlakukan, kita hanya bisa melayanin orang yang kena COVID atau nggak gitu, satu household satu. Jadi kalau misalnya mau beli oksigen sama kita minta surat dokter dulu. Kalau misalnya surat dokter bilang, oke, Anda kena COVID, saya bisa berikan dua botol aja. Tapi kalau misalnya untuk jaga-jaga, hanya beli satu saja. Jadi itu mengantisipasi bahwa mereka tidak beli lalu dinimbun. Tapi mau nimbun gimana caranya juga? Botolnya juga berat. Itu kalau misalnya nggak ada proper storage-nya juga bakal meledak. Jadi waktu beberapa kali pers tanya apakah ditimbun gimana caranya, susah menimbun, emang masker bisa ditimbun juga enggak gitu. Jadi kalau produksi itu adalah konstan ya, jadi setiap kapasitas produksi yang kita miliki, kita beli itu udah ada desainnya. Jadi misalnya kita desainnya 1000 gitu, kita nggak bisa naikin ke 5000 gitu. Kenapa? Karena mesinnya udah sama semua, kompresornya lah semua, turbinnya semua udah sama semua, nggak bisa dirubah di bawah 5000 gitu, nggak bisa. Jadi ya konstan aja 1000. Yang bisa itu adalah dirubah mode-nya. Jadi ada mode-nya, ada yang kan udara yang kita hirup ini consist of, anggap aja gampangnya 21% oksigen, 79% nitrogen dan lain sebagainya, dan gas-gas yang lain gitu. Nah, itu yang bisa di switching. Jadi instead of produksi 20% misalnya of oksigen, kita bisa ningkatkan ke 30-40% oksigen. Jadi harus sacrifice nitrogennya. Nah tentunya itu kan cost-nya lebih mahal. Cost of produksi oksigen itu lebih mahal. Kenapa? Karena oksigen itu lebih kecil daripada nitrogen yang kita hirup itu, yang kita hirup di udara ini. Jadi lebih mahal gitu. Jadi kita harus kita harus menambahkan oksigen, produksi oksigen sehingga harga lebih mahal. Satu, kedua, adanya balance sama supply. Tadi sempat ditanyain bahwa apakah menguntungkan juga untuk produsen gas. Saya juga neutral juga. Karena pada waktu kita memproduksi oksigen, lalu nitrogennya kalau PSBB nggak digunakan, itu juga sama, kita harus buang juga. Nah tentunya itu yang menjadikan kita nggak bisa bilang itu blessing, kita juga nggak bisa bilang itu adalah nggak blessing juga gitu. Jadi saya bilang neutral gitu. Jadi normalnya yang sekarang itu udah kembali normal ya, alhamdulillah ya. Biasanya itu 30% sampai 35% itu medical. Sedangkan yang 65% sampai 70% itu adalah industri. Ya. Namun pada waktu terjadi pandemi yang tinggi-tingginya, COVID itu, sekarang masih pandemi, cuman pada waktu bulan Juni-Juli itu 90% untuk medical, 10% untuk industri. Jadi industri itu pada teriak-teriak juga. Jadi saya nggak ditelepon sama rumah sakit juga, tapi telepon juga klien industri kita juga gitu. Jadi 2 kali, jadi kita bingung mau melancarkan program pemerintah untuk infrastruktur dan sebagainya, tapi juga kita harus nolong orang. Jadi kita rebalancing aja. Oksigen dan nitrogen dan gas-gas itu kan gampang menguap ya. Jadi kalau kita transporting aja dari pulau A ke pulau B itu ada lossesnya. Karena udara ya namanya, pressure-nya beda dikit udah pasti menguap gitu. Jadi kita diemin aja, misalnya kita diemin aja di tangki storage itu 2 bulan itu udah pasti bisa, udah tinggal paling tinggal 40%, 50% gitu. Iya pasti turun. Menguap. Gitu. Jadi kalau orang bilang non himbun ya juga susah juga gitu. Menguap juga ngapain? Negara kita negara kepulauan.
Jadi tentunya untuk transport dari Sumatera ke Jawa, Kalimantan ke Sulawesi itu kan membutuhkan kapal, ya kan? Kapalnya nggak datang tiap hari. Ya kalau mobil mah bisa kapanpun sewa gitu. Kalau kapal belum tiap hari dan belum tentu, misalnya nih dari Sulawesi kekurangan, Kalimantan ada surplus gitu. Kita ingin kirim ke Sulawesi, ya kita suruh kapal. ISO tank ada, tapi belum tentu kapal ada gitu. Dan kalau misalnya kapal pun ada, ya mau bayar berapa? Karena kan untuk transportasi storage tank 2-3 aja, mau book seluruh kapal gitu ya susah gitu. Jadi yes, challenge itu adalah karena kita negara kepulauan. Oleh karena itu penting sekali setiap pulau itu, ya pasti tentunya untungnya Samator itu ada di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa gitu. Jadi artinya bila mana ada kekurangan, ya hampir dipastikan sih kita nggak ada kekurangan tiap-tiap di kepulauan ya, karena selalu ada backup gitu. Kalau kita bilang aja dengan data Kementerian Kesehatan dan Kementerian Perindustrian ya, kita ngomong oksigen aja lah ya, kita supaya gampang, karena datanya udah available. Bahwa oksigen itu total Samator itu 1.000 ton per hari. Per hari 1.000 ton, kira-kira Pulau Jawa ya, Pulau Jawa. Terus kalau untuk total itu bisa kita kira-kira 1.700 ton per hari. Sedangkan pada waktu itu kebutuhannya itu sekitar 2.600, iya ketimpangan sekali. Makanya pemerintah juga ingin cepat untuk mengkonvert ya beberapa produsen PMA khususnya untuk switching cepat-cepat dari oksigen industri ke oksigen medis gitu. Namun ya memang mungkin butuh proses lah ya. Kalau PMA kan itu harus butuh approval dari luar negeri. Kalau kita kan sendiri ya approval kita sendiri gitu kan. Terus kalau ada juga plan-plan oksigen yang memang mereka itu tidak dijual umum. Jadi mereka itu kayak perusahaan smelting gitu. Perusahaan smelting itu mereka punya pabrik oksigen sendiri yang khusus untuk melayani mereka sendiri. Kayak contohnya yang ada di RAPP yang di Sumatera itu kan sempat dibilangin ayo bantu oksigen. Mereka bisa, kenapa? Karena mereka itu ada memproduksi oksigen untuk pabrik papernya dia gitu. Iya, kayak Pusri gitu kemarin ya. Kayak Pusri gitu juga gitu. Nah itu kan sebenarnya bukan produsen, tetapi bukan produsen dalam arti mereka bebas menjual beli oksigen, tetapi mereka menggunakan itu khusus untuk produksinya mereka sendiri. Nah itu yang di-convert, kita diminta bantuan pemerintah untuk turn down sebagian produksinya untuk diberikan kepada masyarakat. Jadi banyak CSR yang dari mereka dan kita yang membantu distribusikan Pak. Karena armada kita juga bagus, lalu kita juga punya operation di 105 kota seluruh Indonesia gitu. Tentunya kita bisa membantu mendistribusikan dengan baik gitu. Balik lagi, kita harus pandai-pandai menggunakan kesempatan ataupun krisis ini menjadi opportunity. Karena seringkali kalau maklum lah, kalau manusia itu begitu ada krisis, tentunya mereka akan langsung menutup diri dan mereka akan ketakutannya itu keluar gitu. Namun tentunya di balik kekuatan dan kekhawatiran itu tentunya selalu ada secercah harapan yang dimana pandemi ini kita harus memastikan bahwa kita harus menerima bahwa pandemi ini akan sampai di Indonesia itu another year or 2 years gitu. Jadi kita harus menerima fakta itu. Kalau kita nggak bisa menerima fakta itu, tentunya akan susah untuk merubah tingkah laku kita maupun bisnis kita gitu. Mulai sekarang contohnya seperti yang di e-commerce pada naik semua. Kalau orang yang berhenti, udah saya mau nunggu pandemi ini usai, toko saya nggak akan mau pakai e-commerce. Ya lama-lama toko kelontong dan tengah jalan, toko kelontong yang di pinggir-pinggir itu nggak akan bisa survive karena mereka tidak cepat untuk merubah gitu. Nah tentunya kalau dari Samator beberapa opportunity itu
dipresent di depan kita gitu. Artinya contohnya seperti tadi kita ngomong mengenai Indonesia akan mempercepat industrialisasi. Kalau kita lihat bahwa perkembangan ekonomi Indonesia ini menurut saya dibandingkan dengan negara-negara yang lain itu mungkin cukup baik ya. Penanganan pandemi pun menurut saya one of the best. Karena kita lihat hanya butuh waktu 2 bulan udah selesai turun. Tapi jangan sombong lah. Kita juga harus mengantisipasi apabila kalau kita lengah kita bisa kena gelombang ketiga atau gelombang keberapa itu. Nah, untuk mengantisipasi itu tentunya industrialisasi digalakan. Mumpung sekarang udah turun, semua harus digaspol lah kalau ngomong ceritanya. Nah, di dunia ini itu banyak, contohnya ngomong masa industri gas lah ya. Industri gas itu di Indonesia itu sekitar 450 juta US industrinya ya. Sedangkan di Singapura itu sekitar 850 juta US. Bayangkan, Indonesia sama Singapura itu bedanya 2 kali lipat. Kenapa demikian? Baik lagi kepada industrialisasi. Di Singapura itu oil and gas, petrochemical itu udah advance. Dan mereka menggunakan oksigen atau nitrogen yang banyak. Sedangkan di Indonesia itu di industrialisasi masih akan berkembang dengan adanya smelter dan segala macam itu masih akan berkembang. Nah, tentunya opportunity apa yang bisa akan ke depan? Itu tentunya industrialisasi, industri 4.0 yang didengungkan nama Kementerian Perindustrian itu harus jalan. Nah, satu itu, kedua vertical integration menurut saya is no longer trend. Maksudnya vertical integration itu tren seperti apa? Contohnya, kayak tadi, punya pabrik oksigen, terus punya pabrik pabrik smelter gitu kan. Ini kan nggak bisa dijual. Ya, nanti kalau tiba-tiba ada sesuatu yang butuh baru bisa dihibahkan. Coba apabila misalnya pabrik ini kita kelola, gitu. Udah di-outsource-kan aja lah. Jadi kayak sesuatu hal itu di-outsource-kan aja. Kita kelola, kita supplying ke mereka. Nanti kalau misalnya ada apa-apa, kita bisa jual, kan bisa bagi profit. Ya kan? Itu suatu opportunity itu. Jadi outsourcing atau bagi-bagi kue itu udah menurut saya itu make sense gitu. Nah, di China atau di negara-negara lain itu juga seperti itu. Nah, seperti balik lagi Indonesia ini menurut saya ya, mungkin hampir bisa dibilang benar, kita tuh latah. Begitu satu buat A, semua pada ngikut. Ya, satu buat martabak, di mana martabak semua. Semua buat kelapa sawit, semua kelapa sawit semua. Nah, problemnya ini kita ibaratkan sebagai scramble. Kalau lihat kata-kata scramble. Nah, jumlah pabrik atau jumlah industri pemain itu anggap aja sebagai satu letter yang sama. Kalau kelapa sawit saya bilang A gitu. Semua A semua, A. Terus mau buat angka apa kita? Mau buat tulisan apa? Tapi kalau misalnya ada kelapa sawit, ada turunannya pabrik sabun, terus habis itu processing, biodiesel dan segala macam. Itu kita bisa buat A, B, C, D, E. Kita muter, kita buat kata-kata itu bisa keluar barang jadi yang lebih bagus. Nah, betul. Variety itu penting sekali untuk negara, untuk kita, jangan latah gitu. Jadi kalau misalnya buat kelapa sawit, lu pikiran jangan kelapa sawit aja. Kita pikirin, oke, turunannya apa setelah itu. Nah, tentunya pasti itu karena kita mulai dari awal yang turunannya itu pasti nggak akan menghasilkan uang. Namun pemerintah harus memikirkan, oke, kalau gitu kamu boleh membuat bisnis turunannya, sekunder ini segala macam, saya berikan mereka subsidi tax holiday lah apa segala macam, itu penting. Jangan semua pada ngeruk tanah air. Paling gampang mengimpor kok, paling gampang nih. Kalau kurang udah import aja paling gampang, nggak usah buat industri karena it's a quick buck, quick money gitu. Tapi untuk membangun industri kan tentunya butuh waktu gitu. Nah, kalau yang membangun industri adalah generasi Indonesia yang sekarang, kapan lagi kita bisa compete ngelawan negara-negara lain? Produktivitas, menurut saya semakin banyak oil and gas yang diproduksi, asalkan ada yang bayar, ada yang beli, itu saya rasa nggak apa-apa. Jangan sampai kita produksi tapi nggak ada yang beli.
Jadi artinya didengungkan misalnya kita harus bangun 30 megawatt, 35.000 megawatt untuk listrik itu. Tapi peraturan misalnya masih belum disinkronisasi, siapa yang mau invest ke tempat kita? Ada infrastrukturnya, tetapi peraturan tidak ada harmonisasi, siapa yang mau invest juga gitu. Jadi tentunya ini harus rebalancing. Nah, adanya harga gas yang lebih murah, adanya oil and gas lifting lebih banyak, itu tentunya akan mendorong industri untuk berkembang. Mendorong untuk bisa berkembang. Kalau industri kita berkembang, tentunya akan digunakan, kita kan supporting. Oksigen, nitrogen, dan argon, karbon dioksida itu semua supporting. Negara-negara lain itu sudah mikirin mengenai tren di dunia itu sekarang ngomongin tentang hydrogen. Green hydrogen, blue hydrogen, itu penting. Jadi itu will be the next of energy, it will be the next of industrial gases. Jadi kalau dibilang apakah ke depan ini masih besar, saya rasa iya. Masih besar untuk Indonesia pasti. Asalkan satu, semua warga negara Indonesia, masyarakat itu kompak, lalu mereka juga menginvestasikan itu tidak berlebihan dan mereka bisa melihat peluang yang dimana nggak latah gitu aja. Sebagai produsen oksigen atau nitrogen dan industri gas lah ya, kita menjadikan pasar asal kita nggak asal investasi mereka masuk di sini itu nggak apa-apa. Tapi jangan sampai barang jadi dari luar negeri dikirim ke kita nggak dapat apa-apa. Kalau kita dianggap pasar, tapi mereka investasi di sini dan mereka membuat barang jadi tersebut di sini, menambah added value, ekonomi di sini, itu I'm fine.